Aku tidak pernah membayangkan bahwa hari yang seharusnya bahagia ini akan berubah menjadi mimpi buruk di depan mata semua orang. Saat aku berdiri di samping Rina di ruang tamu rumah mewah keluarganya di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, tatapan penuh dendam dari ibu mertua dan saudara-saudaranya langsung menusuk dada. "Kamu cuma penambang emas, Ayu. Jangan kira kami bodoh, kamu mendekati anak kami hanya karena hartanya," teriak Bu Siti sambil menunjuk wajahku dengan jari gemetar. Rina mencoba menenangkan, tangannya meraih tanganku erat, tapi suaranya juga mulai goyah. Kontrak pranikah yang kami tanda tangani pagi tadi masih tergeletak di meja kayu jati, dan pengacara keluarga mulai membacanya dengan nada dingin. Aku, Ayu, wanita 28 tahun dari Surabaya yang hidup sederhana sebagai konsultan desain, memang terlihat seperti orang biasa saja. Pakaianku polos, mobilku hanya citicar biasa, dan tabunganku tidak pernah mencolok. Mereka pikir aku datang dari keluarga miskin yang haus kekayaan. Rina, pengusaha mode sukses berusia 32 tahun yang membangun brand pakaiannya sendiri dari nol. Tapi tak ada yang tahu rahasia yang selama 2 tahun ini aku simpan rapat-rapat. Aku bukan siapa-siapa yang mereka kira. Semua dimulai di acara bisnis 2 tahun lalu di Hotel Indonesia Kempinski. Rina sedang mempresentasikan koleksi terbarunya, dan aku datang sebagai perwakilan klien kecil. Tatapan kami bertemu di antara keramaian, dan sejak saat itu, dunia berubah. Kami bertemu diam-diam di kai kecil, berjalan malam di tepi pantai Ancol, saling berbagi cerita tanpa pernah membahas status sosial. Rina selalu bilang, aku capek dengan orang yang mendekatiku karena uang. Aku tersenyum dan menjawab, aku juga benci orang yang melihatku hanya dari luar. Keluarga Rina sejak awal sudah menentang. Di Indonesia, hubungan sesama jenis masih dianggap dosa besar oleh banyak orang, apalagi keluarga Rina yang taat dan kaya raya. Bu Siti pernah bilang langsung padaku, kamu merusak masa depan anakku. Cari laki-laki saja, jangan bawa malu ke rumah ini. Rina menangis malam itu di apartemenku, aku tidak peduli apa kata mereka, Ayu. Aku hanya butuh kamu. Aku memeluknya erat, tapi di dalam hati, aku tahu rahasiaku semakin berat. Ayahku meninggal 3 tahun lalu dan meninggalkan perusahaan properti raksasa yang selama ini dikelola oleh trust anonim. Aku adalah pemegang saham mayoritas, tapi aku memilih hidup sederhana karena trauma masa kecil ketika kekayaan membuat keluargaku hancur karena perebutan dan fitnah. Sekarang, di ruangan ini, pengacara melanjutkan bacaan. Pasal 15, mengenai pembagian aset. Suaranya berhenti sejenak saat membalik halaman. Aku merasakan detak jantungku semakin kencang. Ini saatnya. Aku sudah memutuskan untuk tidak lagi menyembunyikan. Tapi sebelum aku sempat bicara, Bu Siti menyela, lihat kan. Dia bahkan tidak punya aset apa-apa untuk disumbangkan. Ini bukti dia hanya mau mengambil. Rina menatapku dengan mata berkaca-kaca, Ayu, katakan sesuatu. Aku menarik napas dalam, siap mengubah segalanya. Pengacara membersihkan tenggorokan dan melanjutkan dengan suara lebih pelan. Pasal 15 menyatakan bahwa pihak kedua, yaitu Nyonya Ayu Pratiwi, memiliki hak atas 68% saham total perusahaan Rina Asion Group serta properti-properti pendukungnya melalui trust keluarga Pratiwi yang telah didirikan sejak 2018. Ruangan langsung hening seperti kuburan. Bu Siti membeku, mulutnya terbuka tanpa suara.
Saudara laki-laki Rina, Budi, bangkit dari kursi dengan wajah merah padam. Apa-apaan ini? Ini pasti pemalsuan. Rina menoleh padaku, matanya penuh kebingungan dan luka. Ayu. Kamu. Aku tidak bisa lagi menahan air mata. Maafkan aku, Rina. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku menyembunyikan ini karena aku ingin kamu mencintaiku apa adanya, bukan karena aku lebih kaya dari kamu. Bu Siti tertawa sinis, jadi selama ini kamu yang sebenarnya mengendalikan perusahaan anakku. Kamu main-main dengan kami semua. Aku berdiri tegak meski lututku gemetar. Aku tidak main-main. Perusahaan ayahku membeli saham mayoritas secara diam-diam untuk melindungi Rina saat bisnisnya hampir bangkrut 2 tahun lalu. Aku lakukan itu karena aku mencintainya, bukan untuk menguasai. Rina mundur selangkah, tangannya lepas dari genggamanku. Kenapa tidak bilang dari awal? Kamu biarkan aku merasa bersalah setiap kali keluargaku menghinamu. Kamu biarkan aku berpikir aku yang lebih kuat di antara kita. Malam itu kami pulang ke apartemen Rina dalam diam yang menyakitkan. Di mobil, ia menangis pelan. Aku merasa dikhianati, Ayu. Aku pikir kita setara, tapi ternyata kamu yang pegang kendali semua. Aku mencoba menjelaskan, aku takut kalau kamu tahu, kamu akan ragu apakah cintamu asli atau karena aku bisa menyelamatkan bisnismu. Rina tidak menjawab, hanya menatap jalanan Jakarta yang basah oleh hujan malam. Keesokan paginya, telepon dari Bu Siti datang bertubi-tubi. Kamu harus pisah dari anakku, atau kami akan umumkan ke media bahwa kamu penipu besar. Aku tahu ini baru awal dari badai. Tekanan keluarga mulai terasa seperti pisau yang perlahan menusuk. Rina pergi ke kantor tanpa pamit, dan aku duduk sendirian di ruang tamu, memandang foto kami berdua di Bali tahun lalu. Saat itu kami bahagia, berpelukan di pantai saat matahari terbenam, tanpa ada rahasia. Sekarang rahasia itu justru menjadi dinding tebal di antara kami. Aku memutuskan untuk menemui Rina di kantornya sore itu. Di lobi gedung mewah, karyawan menatapku aneh. Berita sudah bocor di kalangan dalam. Saat aku masuk ke ruangannya, Rina sedang menangis di depan laptop. Media sudah mulai bertanya, Ayu. Mereka bilang hubungan kita ini sandiwara kekayaan. Aku mendekat, tapi ia mengangkat tangan. Berikan aku waktu. Aku perlu berpikir apa yang sebenarnya kita miliki. Malam itu aku pulang ke apartemenku sendiri untuk pertama kalinya dalam setahun. Di kamar, aku membuka laci dan mengambil surat wasiat ayahku. Jangan pernah biarkan uang menguasai hatimu, nak. Tapi juga jangan biarkan cinta membutakanmu. Kata-kata itu sekarang terasa seperti ramalan. Aku tahu aku harus membuat pilihan, tapi mana yang benar? 2 minggu berlalu seperti mimpi buruk yang tak berujung. Rina jarang pulang, sibuk dengan rapat darurat perusahaan yang hampir goyah karena rumor media. Setiap malam ia kirim pesan singkat, aku baik-baik saja, jangan khawatir. Tapi aku tahu ia sedang hancur. Keluarganya terus menekan, bahkan mengirim pengacara pribadi untuk meminta Rina membatalkan komitmen kami. Ini demi masa depanmu, nak. Wanita seperti Ayu hanya akan menghancurkan nama baik keluarga, kata Bu Siti di telepon yang Rina putar ulang untukku. Aku memilih diam, tidak membela diri di depan publik. Tapi di dalam hati aku terbakar.
Aku mulai meragukan keputusanku menyembunyikan kekayaan. Apakah aku egois karena ingin dicintai apa adanya? Atau aku pengecut yang takut kehilangan Rina kalau ia tahu aku lebih berkuasa? Teman dekatku, Sari, datang ke apartemen suatu malam. Ayu, kamu harus cerita ke publik. Jangan biarkan mereka terus menghinamu sebagai penambang emas. Aku menggeleng. Kalau aku buka semua, Rina akan merasa lebih dikhianati lagi. Puncaknya terjadi di acara ulang tahun ayah Rina. Keluarga besar berkumpul di rumah mewah mereka. Aku diundang secara paksa oleh Rina yang ingin menyelesaikan ini secara baik. Begitu aku masuk, suasana langsung beku. Paman Rina langsung menyerang, jadi kamu yang punya saham mayoritas. Kamu sengaja biarkan Rina berjuang sendirian supaya bisa menguasai perusahaan kami. Aku berdiri di tengah ruangan, suara gemuruh di telinga. Rina memegang tanganku, tapi jarinya dingin. Cukup, Paman. Ayu tidak pernah memaksa apapun. Tapi Bu Siti tidak mau diam, ia berdiri dan mengumumkan di depan semua kerabat, kami sudah putuskan. Rina harus pilih keluarga atau wanita ini yang penuh tipu daya. Rina menatap ibunya dengan air mata mengalir. Ibu, aku mencintai Ayu. Kekayaan bukan segalanya. Saat itu ponselku bergetar. Pesan dari pengacara Trust, media sudah tahu. Berita besok pagi akan meledak. Malam itu di mobil pulang, Rina akhirnya meledak. Aku merasa seperti boneka, Ayu. Kamu pegang semua benang dan aku hanya menari mengikutimu. Aku menangis, aku lakukan demi melindungimu dari orang-orang yang hanya mau hartamu. Rina menggeleng, tapi kamu tidak percaya aku bisa mencintaimu tanpa itu. Kami berpisah di depan apartemen dengan pelukan dingin. Aku tahu besok akan lebih buruk. Keesokan harinya, berita meledak di semua portal. Drama lesbian pengusaha mode, pasangan sembunyikan kekayaan raksasa. Telepon dari klien Rina mulai putus. Perusahaan mulai kehilangan kontrak. Aku duduk di depan laptop, melihat komentar netizen yang kejam, lesbian kok sok kaya, pasti tipu. Rina menelepon tengah malam, suaranya lemah. Ayu, aku takut. Keluargaku ingin aku pulang dan tinggalkan kamu. Aku menjawab dengan suara bergetar, kalau itu yang terbaik untukmu, aku akan pergi. Tapi di hati, aku tahu aku tidak sanggup. Rina memilih tetap bersamaku meski keluarganya mengancam memutus hubungan. Tapi harga yang dibayar mahal. Ia kehilangan 2 kontrak besar dalam seminggu, dan staf mulai bergosip di belakang. Aku menawarkan bantuan dengan sahamku, tapi ia menolak keras. Aku tidak mau lagi merasa seperti orang yang dibantu. Aku ingin bangun sendiri. Kata-katanya menyakitkan, tapi aku mengerti. Aku mulai merasa bersalah yang semakin dalam. Setiap malam aku terjaga, memikirkan apakah rahasiaku telah menghancurkan segalanya. Suatu sore, Budi, kakak Rina, datang ke apartemen kami tanpa diundang. Wajahnya tegang. Ayu, kamu harus menandatangani dokumen pelepasan saham. Keluarga kami tidak mau terus dikendalikan oleh orang luar. Aku menatapnya dingin. Ini bukan soal uang, Budi. Ini soal Rina yang aku cintai. Ia tertawa sinis. Cinta. Kamu bahkan tidak jujur dari awal. Kamu penipu. Rina masuk ruangan tepat saat itu dan mendengar semuanya. Ia marah besar pada kakaknya,
tapi matanya padaku penuh keraguan lagi. Malam itu kami bertengkar hebat untuk pertama kalinya. Kenapa kamu tidak percaya aku, Ayu? Kenapa harus sembunyikan, teriak Rina. Aku balas, karena aku pernah kehilangan orang yang kucintai karena uang. Ayahku meninggal karena saudaranya berebut harta. Aku takut kamu akan berubah seperti mereka. Rina diam lama, lalu memelukku. Aku bukan mereka. Tapi sekarang aku merasa kamu tidak pernah benar-benar percaya padaku. Tekanan semakin berat saat Bu Siti mengadakan pertemuan keluarga besar dan mengundang media lokal diam-diam. Oto kami berdua di Bali bocor, Captionnya cinta sesama jenis yang penuh sandiwara kekayaan. Rina menangis di bahuku. Aku capek, Ayu. Mungkin kita perlu jeda. Aku merasa dunia runtuh. Aku pergi ke Surabaya malam itu mengunjungi makam ayahku. Di sana aku berjanji pada diri sendiri, aku akan lepaskan semua kalau itu membuat Rina bahagia. Kembali ke Jakarta, aku menemui pengacara untuk menyiapkan dokumen pelepasan aset. Tapi sebelum aku tanda tangan, Rina muncul di kantor pengacara. Matanya bengkak. Jangan lakukan itu, Ayu. Aku tidak mau kamu korbankan segalanya demi aku. Kami berpelukan lama di lobi gedung. Saat itu aku sadar, cinta kami lebih kuat dari semua prasangka dan rahasia. Tapi keluarga Rina belum menyerah. Mereka ancam akan menggugat kontrak jika aku tidak mundur. Aku tahu pertarungan belum selesai. Pertarungan hukum dimulai. Keluarga Rina mengajukan gugatan atas kontrak pranikah, mengklaim aku memanipulasi Rina dengan kekayaan tersembunyi. Media semakin gencar, headline bertebaran, drama lesbian Jakarta, siapa sebenarnya Ayu Pratiwi. Aku harus menghadiri sidang pertama dengan hati hancur. Rina duduk di sebelahku, tangannya dingin. Aku di pihakmu, Ayu. Apapun yang terjadi. Tapi aku melihat keraguan di matanya setiap kali Bu Siti bersaksi. Di persidangan, pengacara keluarga Rina membongkar masa laluku, bagaimana aku sengaja hidup sederhana, bagaimana trust ayahku membeli saham perusahaan Rina diam-diam. Ini bukti manipulasi, katanya. Aku berdiri dan bicara untuk pertama kalinya di depan hakim. Saya melakukannya karena cinta. Saya takut kehilangan dia kalau dia tahu saya lebih kaya. Tapi sekarang saya sadar, menyembunyikan itu justru melukai kami berdua. Ruangan hening. Rina menangis pelan. Malam setelah sidang, kami duduk di balkon apartemen memandang lampu Jakarta. Rina berbisik, aku hampir kehilangan kamu karena ego keluargaku. Tapi aku juga hampir kehilangan kamu karena rahasiamu. Aku memegang tangannya. Maafkan aku. Mulai sekarang, tidak ada lagi rahasia. Kami memutuskan untuk melawan bersama. Aku transfer sebagian saham ke nama Rina secara resmi, bukan sebagai bantuan, tapi sebagai bukti kesetaraan. Tapi Bu Siti tidak menyerah. Ia datang ke apartemen kami suatu malam dengan air mata. Rina, kalau kamu pilih dia, ibu akan sakit. Masyarakat Indonesia tidak akan menerima kalian. Rina menjawab tegas, ibu, aku sudah dewasa. Cinta Ayu adalah pilihan aku. Kalau keluarga tidak terima, itu pilihan ibu. Bu Siti pergi dengan pintu dibanting. Rina jatuh ke pelukanku, tubuhnya gemetar. Aku takut kehilangan keluarga, Ayu. Tapi aku lebih takut kehilangan kamu.
Sidang berikutnya semakin tegang. Saksi dari perusahaan ayahku muncul dan membuktikan bahwa semua transaksi sah dan tidak ada unsur penipuan. Hakim mulai condong ke arah kami. Tapi di luar ruang sidang, Budi mendekatiku dan berbisik, "Kamu menang di pengadilan, tapi kamu akan kehilangan Rina selamanya kalau terus memaksa." Kata-katanya menusuk. Malam itu aku hampir menyerah, hampir menandatangani surat pelepasan. Tapi Rina menghentikanku. "Kita lawan bersama, Ayu. Ini bukan soal uang lagi. Ini soal kita." Sidang terakhir berlangsung dramatis. Hakim memutuskan kontrak tetap sah dan tidak ada unsur manipulasi. Keluarga Rina kalah. Bu Siti menangis di luar ruangan, tapi Rina memeluk ibunya untuk terakhir kali. "Ibu, aku tetap anak ibu. Tapi aku juga milik Ayu." Bu Siti tidak menjawab, hanya pergi dengan kepala tertunduk. Media memberitakan kemenangan kami sebagai cinta lesbian yang mengalahkan prasangka dan kekayaan. Kami kembali ke apartemen dengan tangan saling bergenggaman. Rina berbisik, "Aku mencintaimu, Ayu. Bukan karena uang, bukan karena rahasia. Karena kamu yang selalu ada." Aku menangis bahagia. Kami memutuskan untuk pindah ke rumah kecil di pinggir Jakarta, jauh dari sorotan. Aku tetap pegang saham, tapi Rina sekarang ikut mengelola bersama sebagai mitra sejati. Keluarganya perlahan mulai melunak, meski belum sepenuhnya menerima. 6 bulan kemudian, kami kembali ke Bali, ke pantai yang sama. Di bawah matahari terbenam, kami berpelukan seperti dulu, tanpa beban rahasia. Rina tertawa, "Kita selamat, Ayu." Aku mengangguk, tapi di hati aku tahu luka masih ada. Tekanan sosial di Indonesia masih berat, keluarga masih ragu, tapi cinta kami lebih kuat. Sekarang, saat melihat Rina tertidur di sampingku, aku bertanya pada diri sendiri, apakah menyembunyikan kekayaan demi menguji cinta sejati adalah keputusan benar, atau justru pengkhianatan terbesar yang hampir menghancurkan segalanya?